Ya, selamat datang di podcast BDP. Jadi, untuk pembahasan kali ini akan membahas satu topik yang tidak kalah menarik, yaitu tentang apa sih yang menjadikan seseorang itu Buddhis. Silahkan mendengarkan. Jadi, selain dari orang tua, apa sih yang membuat kita itu memilih agama? Ya, apa yang membuat kita memilih agama itu? Ya, apa yang membuat kita bisa memilih agama Buddha itu? Ataupun apa yang membuat kita jatuh cinta dengan agama itu sendiri? Ya, mungkin bagi teman-teman, oh karena saya tradisi turun-temurun berarti, jadi saya beragama Buddha. Oh, kalau saya karena diajak orang tua. Oh, karena ya masyarakat saya, lingkungan saya beragama Buddha, jadi saya beragama Buddha. Oh, karena saya mendapatkan satu mimpi atau mendapatkan satu ilham di dalam tidur saya yang nyenyak waktu hari itu, malam itu, saya mimpi ketemu Buddha. Karena ada, teman-teman, pernah suatu ketika ada seorang yang non-Buddhis bertanya, sharing kepada saya, Suhu, saya dalam tidur saya mimpi, tetapi seperti nyata. Saya ketemu Buddha. Buddha datang untuk istilahnya memberikan satu wejangan kepada saya. Apakah sebenarnya saya ini harus menjadi umat Buddha? Ya mungkin kalau orang yang senang berpikir, oh iya kamu harus menjadi orang Buddha karena kamu sudah didatangi Buddha. Kan seperti itu. Ya kadang beberapa orang yang lucu-lucu seperti itu. Atau, oh Bante saya beragama Buddha, kata nenek saya karena saya itu keturunan Kuan Im. Nah, ada kan, kalau di tradisi kita katanya ada anak keturunan Kuan Im. Seperti itu. Tetapi teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikit, menyicipi sedikit tentang apa sih yang menjadikan seseorang itu Buddhis atau beragama Buddha. Apakah dengan tisarana? Apakah dengan tinggal di wihara? Apakah dengan pergi ke India, sudah mengunjungi tempat-tempat suci di India seperti tetangga kita di sana sudah menjadi Buddhis seperti itu? Tidak. Di India semua orang di tempat-tempat suci Buddhis itu tidak semua beragama Buddha. Tidak semua percaya dengan ajaran Buddha. Ya, tetapi di sini saya akan memaparkan sedikit hal. Jadi apa sih yang membuat seseorang itu Buddhis? Ya, pertanyaan ini yang paling sulit dijawab bila orang sungguh-sungguh ingin tahu. Ya, apa sih yang membuat Anda itu menjadi Buddhis? Apakah karena Anda sudah menjaga sila? Apakah Anda sudah berdana? Apakah Anda sudah meditasi? Banyak orang-orang di luar sana yang sudah misalnya yang baik, sudah suka berdana, sudah suka meditasi, ya, bahkan berdana setiap hari, setiap saat. Tetapi mereka tidak semua beragama Buddha. Mereka tidak semua ingin menjadi Buddhis. Ya. Bahkan orang-orang mungkin di luar Indonesia ataupun di Indonesia sendiri, banyak orang-orang yang sebenarnya Buddhis. Tetapi dia merasa, oh saya tidak beragama. Oh saya lebih memilih seperti universal atau lain sebagainya. Ya, jadi jika orang sungguh-sungguh ingin tahu jawaban lengkapnya, tidak bisa disampaikan dalam bincangan ringan atau sambil minum kopi atau Zoom seperti ini, tapi saya mencicipi sedikit saja. Ada beberapa uh, jawaban yang benar atau yang mendekati. Jawaban ini menunjukkan ke fondasi tradisi yang telah berumur 2.500 tahun yang lalu. Ya, karena ajaran Buddha ini kan sebenarnya sudah 2.600, hampir 2.600 tahun yang lalu. Tetapi bukan menurun orang yang mempercayai ajaran Buddha ini, tapi semakin meningkat. Tetapi setelah saya pernah berbincang-bincang pada seorang dokter, dia adalah pengamat politik dan keagamaan seluruh dunia. Dia bilang praktisi Buddhism meningkat, berkembang drastis. Tetapi umat Buddha tetap saja. Umat Buddha jumlahnya secara kuantitas itu sama. Tetapi praktisi ajaran-ajaran yang pernah disampaikan oleh Sang Buddha, pernah diajarkan oleh Sang Buddha, yang tertulis di dalam kitab suci,
Tipitaka itu sendiri meningkat. Apa sih yang menyebabkan ini? Saya bertanya, apa yang menyebabkan ini? Ya, karena banyak orang-orang kalau mungkin di dalam bahasa masyarakat dia memilih untuk teis. Teis itu bukan berarti tidak percaya agama, tetapi dia memiliki, kalau ateis itu berarti dia tidak percaya, tapi teis itu dia memiliki satu keyakinan terhadap ajaran, tapi dia tidak mengatakan bahwa dia agama Buddha. Ya, seseorang itu seseorang Buddha jika ingin menerima segel, empat segel yang membuat kita agama Buddha, atau bisa dikatakan kita menjadi seorang Buddhis, sebenarnya bukan karena sila, bukan karena kebajikan kita, bukan karena meditasi kita. Karena sebelum Sang Buddha sendiri menjalankan sila, uposatha itu sudah diajarkan oleh para Brahmana sebelumnya. Bahkan ibundanya, Pangeran Siddhartha, sebelum mengandung seorang bayi Siddhartha itu sendiri, ibundanya melakukan atasila, di bulan Uposatha. Ya, di bulan Uposatha, di bulan Purnama. Ya, Uposatha ini sendiri sudah dijalankan sejak sebelum Sang Buddha, sebelum Pangeran Siddhartha itu lahir juga. Ini diajaran dari para Brahmanisme dulunya. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang apa yang membuat kita Buddhis, saya akan menyampaikan apa yang membuat orang itu tidak Buddhis. Ya, tidak Buddhis, ada 4 hal yang membuat orang itu tidak bisa dikatakan atau belum sempurna Buddhis kalau masih masih belum percaya 4 hal. Yang pertama, jika Anda tidak bisa memahami segala sesuatu yang tersusun atau ada yang masuk, segala yang tersusun atau terbentuk tidaklah kekal. Jika Anda mempercayai bahwa ada sesuatu yang substansinya atau konsepnya hakiki yang kekal, maka Anda bukan Buddhis. Jadi yang pertama di sini, segala sesuatu yang tersusun itu tidak kekal adanya. Segala sesuatu yang tersusun atau segala sesuatu yang terkondisi itu adalah tidak kekal adanya. Kalau Anda mempercayai bahwa segala sesuatu yang tersusun, Anda meyakini, Anda memahami dengan baik dan benar bahwa segala sesuatu yang tersusun, yang terkondisi, yang ada, yang muncul di dalam kehidupan ini, itu yang pertama, segel yang pertama. Jika Anda mempercayai atau meyakini, itu mendekati Anda memasuki Buddhis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat Anda Buddhis atau mendekati adalah segala emosi itu menyakitkan. Atau jika Anda tidak menerima bahwa segala emosi itu menyakitkan, jika Anda mempercayai bahwa sebenarnya ada beberapa emosi yang menyenangkan sepenuhnya, maka Anda bukan Buddhis. Ya, emosi ataupun kekotoran batin, ataupun noda-noda batin, ataupun hasil dari kejahatan. Karena yang di sini mengartikan satu, emosi itu kan sesuatu hal yang buruk yang muncul dari pikiran kita. Nah, ketika Anda Anda mempercayai bahwa segala sesuatu yang buruk yang muncul dari pikiran kita itu tidak membuat kita menderita, Anda belum Buddhis. Karena di sini dijelaskan segala emosi itu menyakitkan. Segala sebab-sebab menderita lah yang membawa kita ke alam-alam yang menderita, alam-alam yang istilahnya membawa kita terlahir kembali. Bila masih terlahir kembali di alam-alam yang menderita adalah emosi kita. Gambaran-gambaran ataupun luapan-luapan pikiran-pikiran buruk kita yang muncul, kemudian kita ungkapkan ke ucapan, ke perbuatan. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu tidak memiliki keberadaan yang hakiki. Jika Anda tidak menerima bahwa segala fenomena adalah ilusi dan kosong, jika Anda mempercayai bahwa hal-hal tertentu adalah secara hakiki, maka Anda bukan Buddhis. Nah, di sini artinya bahwa bila Anda mempercayai ada sesuatu yang berkondisi, yang tersusun itu kekal. Nah, karena kan ada yang mempercayai suatu kekekalan.
Sedangkan di dalam ajaran Buddha itu tidak ada sesuatu yang kekal. Ketika tersusun tidak ada sesuatu yang kekal. Ya, jadi kalau Anda mempercayai bahwa segala sesuatu yang tersusun itu tidak kekal, berarti Anda sudah memahami sedikit dari apa itu Buddhis. Nah, kemudian yang terakhir, nirwana atau nibbana atau suatu pencapaian yang sering kita sebut tujuan umat Buddha itu melampaui segala konsep. Ya, maka teman-teman semua, beberapa pertemuan kita yang mempertanyakan tentang Buddha, nirwana, itu tidak akan pernah terjawab dengan benar-benar kita memahami, benar-benar, karena itu melampaui dari konsep, melampaui bahasa yang kita pergunakan sehari-hari. Karena itu membutuhkan satu pemahaman, membutuhkan satu penyelaman, membutuhkan satu peresapan ke dalam batin kita masing-masing. Ya, dan jika Anda berpikir bahwa pencerahan itu ada dalam lingkup waktu, ruang, dan kekuasaan, maka Anda bukan Buddhis. Ya, jika Anda memiliki satu pemahaman bahwa pencapaian nibbana sempurna itu kita menjadi sesuatu yang istilahnya menjadi hal yang berkuasa di dunia ini, ataupun berwujud suatu Buddha yang bisa datang menolong orang. Nah, ini satu konsep yang belum tepat. Jadi 4 hal tadi, bila kita benar-benar memahami ajaran Buddha, kita memahami tentang segala sesuatu yang tersusun tidak kekal. Kemudian segala emosi menyakitkan. Segala sesuatu tidak memiliki keberadaan hakiki. Nirwana itu melampaui segala konsep. Nah, inilah sebenarnya yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sendiri. Ini di luar dari istilahnya konsep agama atau lain sebagainya, tetapi ini Buddha Dhamma, real Buddha Dhamma. Bahkan orang yang tidak pernah wisuddhi sarana, yang tidak pernah mungkin ke wihara, tetapi memiliki pemahaman atau konsep seperti ini, bisa dikatakan dia adalah seorang Buddhis. Karena dia otomatis kalau sudah memahami ini, dia sudah istilahnya berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena pasti mereka untuk memasuki ataupun memahami konsep-konsep ini, pasti dia melalui Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri. Pasti mempelajari tentang hal itu. Pasti dia akan melewati istilahnya tahap-tahap pembelajaran itu. Maka dari itu, kita sendiri sebenarnya sedang proses menuju menjadi Buddhis itu sendiri. Bahkan saya sendiri mungkin baru secuil, baru beberapa pemahaman yang saya sendiri belum berani mengatakan bahwa saya Buddhis, saya agama Buddha. Belum. Tetapi saya menuju untuk mempelajari apa yang pernah disampaikan oleh Buddha Gautama ataupun Siddhartha Gautama itu sendiri. Jadi 4 hal. Bahkan Siddhartha atau Buddha itu, bentuk dari ketidakkekalan itu memerlukan satu proses, memerlukan sesuatu pemahaman, pembelajaran, melalui suatu latihan secara bertahap. Ya, Buddha bukan dewa. Dia manusia biasa, tetapi tidak terlalu biasa. Nah, di sini ditulis di Buddha bukan dewa. Ia manusia biasa, tetapi tidak terlalu biasa, karena ia pangeran. Ya, ia pangeran. Ia diberi nama Siddhartha Gautama dan menikmati kehidupan yang terbekai istana indah dan di Kapilavastu saat itu. Jadi, untuk menjadi seorang Buddhis atau memahami ajaran Buddha itu sendiri, memerlukan praktek ataupun pemahaman yang bertahap. Nah, kalau menjelaskan tentang 4 segel yang saya sampaikan tadi, tidak selesai pada pembahasan sekali saja. Ya. Karena kita untuk memahami 4 segel yang mirip dengan 4 kebenaran Arya ini, perlu satu proses untuk memotong sebab-sebab penderitaan itu sendiri. Ya. Siddhartha juga mencoba memotong penderitaan sampai akarnya. Siddhartha sebelum menjadi Buddha ini, karena kalau kita bilang Sang Buddha kan sudah mencapai penerangan sempurna, tetapi kita bilang Siddhartha adalah seorang
pangeran, seorang raja di Kapilawas saat itu yang ingin memotong penderitaan sampai akar-akarnya. Namun ia tidak memimpin, memimpikan solusi seperti merintis revolusi politik atau saat ini kan suatu pemimpin negara kalau dia mau bahagia atau mau istilahnya menyelesaikan penderitaan bagi rakyatnya, pasti dia menyusun sistem-sistem politik lah, memperbaiki tatanan negara dan lain sebagainya. Tapi beda dengan Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha ini dia ingin mencari sebab akar dari penderitaan itu sendiri. Ya, jadi jika serius ingin melenyapkan penderitaan, kita harus membangkitkan kesadaran, ya, menjaga emosi dan belajar bagaimana mencari pintu dari berakhirnya penderitaan itu sendiri. 4 kebenaran Arya ini benar-benar harus kita pahami bahwa segala sesuatu yang muncul di kehidupan ini adalah yang tidak kekal atau yang tidak absolut, yang suatu saat akan mengalami perubahan. Bahkan setiap hari, setiap saat kita mengalami perubahan. Kalau kita seorang Buddhis, hal yang pertama ini harus benar-benar kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang ini sulit, tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Yang kedua tadi adalah bahwa emosi ini membuat kita menderita. Bahwa sebab-sebab derita dari diri kita sendirilah, pikiran yang tidak terkendali lah, yang menyebabkan penderitaan bagi kehidupan kita sendiri. Tidak disebabkan orang lain. Ya. Jadi yang ketiga tadi tentang apa tadi yang ketiga? Segala sesuatu tidak memiliki keberadaan yang hakiki. Sesuatu hukum sebab akibat. Yang keempat adalah nibbana, melampaui segala konsep. Pembebasan di dalam agama Buddha itu melampaui segala konsep. Maka di dalam agama Buddha itu tidak bisa kita mendefinisikan bahwa Buddha itu Tuhan. Tidak, karena kalau Tuhan di dalam bahasa masyarakat kita masih istilahnya bisa dijelaskan dengan satu konsep, bisa dijelaskan dengan satu perumpamaan. Tetapi kalau di dalam agama Buddha mengenai Tuhan itu tidak bisa dijelaskan dengan konsep-konsep itu sendiri. Karena dia melampaui dari konsep-konsep itu sendiri. Bahkan nibbana pun melampaui dari konsep-konsep yang mungkin kita pahami. Maka untuk memahami ini perlu praktik yang mendalam, praktik atau pembelajaran yang mendalam, perenungan terhadap apa yang kita pelajari. Ya, jadi intinya yang membuat Anda Buddhis adalah ketika Anda memahami 4 kebenaran Arya yang sudah disampaikan oleh Buddha Gautama sendiri di dalam khotbahnya selama 45 tahun Sang Buddha berceramah, mengajarkan mengenai 4 kebenaran Arya, 4 hal yang harus dipahami oleh seorang manusia bila ia ingin mencapai satu kesucian. Ya. 4 konsep itulah yang harus dilatih, harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa adanya pemahaman itu, Bapak Ibu, teman-teman sedharma, dalam menjalankan sila kita sulit. Kenapa Bante bilang sulit? Ketika kita tidak menerima kondisi yang ada sebagaimana adanya, kita memberontak, kita mencari sesuatu yang pada akhirnya malah kita melakukan pelanggaran-pelanggaran sila. Yang menerima kondisi yang ada sebagaimana adanya, menyadari bahwa segala sesuatu itu mengalami satu penderitaan, mengalami satu hal yang membedakan kita. Ya, itu. Jadi teman-teman, karena di sini waktunya tinggal beberapa menit, beberapa saat, ya, beberapa detik lagi, 5 menit lagi, mungkin saya supaya tidak terpotong, kita off dulu, kemudian on, kemudian teman-teman nanti masuk lagi. Jadi setelah masuk nanti kita memasuki sesi tanya jawab. Jadi
tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat di bawah itu, tuliskan pertanyaan Anda walaupun mungkin tidak sesuai topik tidak masalah, sesuai topik tidak masalah. Ya. Oke. Jadi yang baru datang karena waktunya tinggal beberapa menit, saya off-kan dulu, kemudian on, kemudian teman-teman langsung bergabung. Oke? Oke. Dia menyatakan bahwa dia yakin kepada Buddha dan Dhamma setelah mendengarkan ajaran dari Sang Buddha secara langsung. Nah, ini bedanya dari pertama kali seorang umat awam menyatakan perlindungan kepada Buddha Dhamma langsung kepada Sang Buddha, karena dia setelah mendengarkan khotbah atau ajaran dari Sang Buddha itu sendiri. Ya. Lalu apa bedanya dengan Wisudi Tisarana saat ini, yang mungkin di Indonesia menjadi satu kegemaran umat Buddha, menjadi satu tataran ataupun menjadi satu hal yang absah, pengakuan bahwa seseorang itu menjadi Buddhis ketika dia sudah mendapatkan kartu Wisudi Tisarana. Bahkan sekarang udah ditambah lagi dengan kartu umat Buddha. Ada loh kartu umat Buddha sendiri. Kartu lain sebagainya. Saya rasa ini muncul di Indonesia saja, karena di Thailand ya Wisudi nggak ada kartu atau disertakan agama pun tidak ada. Tetapi di Indonesia menjadi tataran orang masuk umat Buddha yang diakui dia menjadi umat Buddha itu kalau sudah Wisudi Tisarana dan tercatat. Tetapi apakah di dalam makna sesungguhnya menjadi Buddhis itu seperti itu? Ternyata tidak. Ternyata seseorang yang sudah istilahnya benar-benar memahami menjadi Buddhis itu sendiri, memahami 4, segel itu tadi 4 kebenaran Arya yang sudah pernah diajarkan oleh Sang Buddha. Jadi kita sebenarnya sedang menuju menjadi umat Buddha itu sendiri. Menuju menjadi umat Buddha sendiri dengan mempelajari Dhamma, memahami Dhamma itu sendiri. Ya, dengan mempraktekkan 4 kebenaran Arya itulah yang menjadikan kita bisa dikatakan seorang Buddhis. Mempraktekkan apa yang pernah didapatkan oleh Pangeran Siddhartha sehingga dia menjadi Buddha. Ya ini loh, seorang Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Kalau kita bisa seperti Pangeran Siddhartha memahami ataupun mendapatkan satu pemahaman tentang 4 kebenaran Arya itu sendiri, itulah sebenarnya yang membuat kita paham tentang Buddhis itu sendiri, mengerti tentang Buddhis itu sendiri. Ya, jadi kita semuanya ini masih menuju ke sana. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Sang Buddha tidak, Pangeran Siddhartha waktu itu seorang raja, ingin membebaskan semua makhluk dari penderitaan, tidak dia membuat tatanan politik yang bagus, tidak membuat satu pemerintahan yang bagus, tidak misalnya membantu orang lain dengan bagus, ataupun menyantuni rakyatnya dengan rata semua saat itu, tidak. Tetapi Pangeran Siddhartha sendiri ingin mencari apa sih penderitaan itu. Ya ternyata hidup itu bagian dari penderitaan. Ternyata ada sebabnya. Ternyata ada caranya. Ternyata bisa diakhiri penderitaan itu. Itulah bahwa dia menjadikan Pangeran Siddhartha menjadi tercerahkan. Mencapai satu penggugahan, kalau yang pernah saya pelajari itu mencapai satu penggugahan. Kalau kita sedang tidak tahu sesuatu, ketika kita tanya kepada orang lain, ketika sudah dikasih tahu, kita sering bilang, berarti kita ada muncul pengertian, ada muncul pemahaman baru yang pas, yang tepat. Ya, 4 hal itu tadi. Ya, jadi bukan semata-mata kita Wisudi Tisarana, perbedaan Tisarana zaman Sang Buddha, dia sudah mendengarkan ajaran Sang Buddha, dia memahami, maka dia yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi sekarang mungkin terbalik. Kita wisudi, yang penting wisudi dulu. Ya, yang penting wisudi dulu, baru belajar. Bahkan banyak orang yang kalau sudah wisudi itu seolah-olah dia sudah Buddhis, saya sudah Buddhis. Apalagi yang wisudi mungkin biku-biku senior ataupun di tempat-tempat suci, di Bodh Gaya sana, saya sudah langsung wisudi di
India. Jadi saya sudah sah menjadi umat Buddha, menjadi umat Buddha. Itu mungkin penganut bisa istilahnya menjadi ikut-ikutan bisa, tetapi menjadi pengikut Buddha itu sendiri kita belum sampai ke situ. Oke, tadi pertanyaan yang pertama, apakah Wisudi tidak berhenti hanya di Wisudi. Satu pertanyaan lagi, karena faktor negara yang mengharuskan beragama, sedangkan aku cinta sekali Dhamma dan Buddha itu, aku merasa tidak beruntung karena Buddha bukan agama keturunan kelahiranku. Tapi aku pun beruntung karena aku memiliki Dhamma dan Buddha sebagai pilihanku. Nah, ini mirip seperti yang saya sampaikan tadi, kebanyakan kita di Indonesia ini memilih agama karena keturunan, karena tradisi turun-temurun. Tetapi belakangan ini, saya rasa banyak orang-orang yang memiliki keyakinan bukan karena turun-temurun, tetapi karena pembelajaran, karena rasa ingin tahu, karena kegelisahan. Ya, banyak pemahaman benar yang muncul, saudara-saudari Dharma, yang orang mempelajari agama benar-benar, yang mempelajari spiritual benar-benar, kebanyakan bukan karena turun-temurun, bukan karena tradisi turun-temurun, tetapi kebanyakan malah orang yang awalnya memiliki satu kegalauan, memiliki satu kegundahan. Sama seperti yang pernah dialami oleh Pangeran Siddhartha itu sendiri. Pangeran Siddhartha pergi meninggalkan istana, bertapa menyiksa diri, bukan karena diajari orang tuanya, bukan karena turun-temurun dari orang tuanya. Tetapi Pangeran Siddhartha mengalami satu gejolak batin, mengalami satu kegundahan. Jadi kalau seseorang yang memiliki agama karena turun-temurun, karena mungkin dari orang tua, maka hal yang harus ditekuni, yang harus benar-benar dipahami adalah benar-benar mempelajari. Apa sih ya agama yang dipercayainya itu, bagaimana sih ajarannya. Nah, ini bedanya orang yang mencari sesuatu kedamaian, mencari suatu kebenaran, dengan yang sudah enak begitu saja. Ya, maka kebanyakan orang yang mampu menghadapi kesulitan, situasi kondisi yang sulit, karena dia pernah mengalami jatuh bangun, mengalami sesuatu kegagalan, mengalami sesuatu hal yang sulit, baru mereka kuat. Kalau orang yang mungkin kaya dari orang tuanya, dia tidak pernah benar-benar memahami suatu perjuangan itu sendiri. Sama ketika kita mempelajari suatu agama atau keyakinan, kalau kita pernah mengalami sesuatu hal kegundahan, kegalauan di dalam diri kita, kerisian, baru kita belajar, itu akan menghasilkan pemahaman, akan menghasilkan pengetahuan Dhamma yang lebih mendalam, walaupun sedikit. Ya, ini walaupun sedikit, tetapi kita benar-benar mengetahuinya. Nah, kalau yang sudah turun-temurun kan mungkin dari kecil sudah dikasih tahu banyak pengetahuan, tetapi belum benar-benar menyerap, belum benar-benar dia memahami sendiri. Itu. Jadi itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Bante, saya ingin bertanya, saya beragama Buddha, tetapi saya memiliki pasangan yang non-Buddhis. Nah, ini non-Buddhis berarti pernikahan pasangan beda agama. Singkat cerita, saya memberikan syarat ke dia untuk bersama di jalan Buddhis. Jadi syaratnya adalah kalau dia mau ikut dengan pasangannya itu, jika kedepannya akan bersama. Ia menyetujui, tetapi keluarganya tidak setuju. Apakah menyebabkan sedikit perselisihan? Pertanyaan saya, apakah saya melakukan karma buruk dengan meminta ia menjadi Buddhis jika kedepannya bersama? Saya rasa ini tidak menyebabkan karma buruk ya bagi kita. Itu kan satu syarat bagi seseorang yang ingin bersama kita. Sedangkan di dalam ajaran Buddha itu sendiri sudah dikatakan sama saja memiliki keyakinan yang sama. Berarti Anda sebagai seorang Buddhis, ya kalau yang sudah memahami segala sesuatu tentang Buddhis ataupun sudah memiliki setidaknya sudah pernah mempelajari tentang agama Buddha, dan syarat utama adalah sama saja memiliki keyakinan
yang sama, yang paling mendasar, keyakinan yang sama di dalam agama Buddha itu adalah memiliki agama yang sama lah istilahnya. Itu merupakan sesuatu hal yang tidak salah, karena Anda akan melihat ke depannya bahwa ketika memiliki keyakinan yang sama, akan membangun suatu hubungan rumah tangga yang lebih baik, akan lebih baik, akan lebih mudah di dalam menjalin hubungan rumah tangga. Anda sudah tahu, Anda sudah menyusun suatu ide-ide yang bagus. Kalau memang dia memiliki satu keyakinan ingin hidup bersama Anda dengan tanpa adanya permasalahan ke depannya, mungkin dia akan dengan mudah, istilahnya apa ya, dengan mudah ikut dengan Anda. Tapi satu kali lagi, membuat dia Buddhis pun, membuat dia ikut Anda menjadi umat Buddha pun tidak menjamin dia itu Buddhis. Dia memiliki pemikiran Buddhis, tetapi setidaknya lah 30% akan mempermudah kehidupan Anda di dalam rumah tangga, terutama di dalam praktek-praktek spiritual, keagamaan itu sendiri. Ya, saya rasa itu bukan sesuatu hal yang membuat karma buruk ya, kecuali Anda mungkin memaksa, kecuali mungkin Anda melakukan satu pikiran-pikiran yang buruk, niat-niat yang buruk dengan pasangan Anda, nah itu beda cerita. Oke, pertanyaan selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Instagram sebelum saya jawab pertanyaan teman-teman yang langsung dari sini. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, wajib disaranakah bagi seorang Buddhis? Tidak wajib tadi saya bilang, tidak wajib, tergantung di negara mana kita tinggal. Kemudian untuk yang kedua, apa yang mempengaruhi, ini di luar topik, apa yang mempengaruhi seseorang terlahir menjadi laki-laki atau perempuan, Bante? Terima kasih. Apa sih yang mempengaruhi kita itu terlahir menjadi laki-laki atau perempuan? Ya, saya rasa beberapa hal di dalam kehidupan kita saat ini, mempengaruhi dari sila-sila yang kita lakukan, perilaku-perilaku yang kita lakukan saat ini, tekad. Kalau di kisah-kisah Buddha dulu, seorang wanita selalu bertekad bahwa nanti dia terlahir sebagai laki-laki agar mempraktekkan dhamma bisa lebih mudah mencapai satu kesucian. Ya, karena kalau di dalam agama Buddha sendiri itu meyakini bahwa seorang lelaki lebih mudah untuk mencapai satu kesucian atau istilahnya mengikis kekotoran-kekotoran batin atau noda-noda batin di dalam dirinya. Ada beberapa alasan-alasan yang Sang Buddha sendiri pernah mengungkapkan hal itu. Bahkan di dalam menjadi monastik, menjadi seorang biku atau bikuni, waktu itu ketika seorang wanita memohon untuk menjadi seorang bikuni, di situ sebenarnya awalnya Sang Buddha memberikan satu syarat. Ada beberapa syarat yang harus dijalankan. Bahkan Sang Buddha mengatakan sendiri di situ, di dalam sutta-sutta itu, bila seorang wanita menjalankan kehidupan menjadi biku atau suhu atau bikuni itu, prakteknya lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena mengalami gejolak-gejolak pikiran, batin, lebih sering, istilahnya lebih sering mengalami gangguan-gangguan secara emosional. Nah, secara bapernya perasaannya itu lebih tinggi. Ya, ini bukan istilahnya diskriminasi atau apa. Saya tidak ada maksud mendiskriminasi atau apa, tetapi secara dhamma di dalam diri seorang pria dan wanita itu, seorang wanita memiliki tingkat emosional yang lebih tinggi, lebih susah untuk mengendalikannya. Menjadi seorang bikuni juga sama seperti itu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, apa ini beda di luar
topik lagi, apakah pelimpahan jasa itu hanya untuk orang yang sudah meninggal saja atau untuk yang masih hidup juga bisa? Ya sebenarnya untuk pelimpahan jasa sudah sering saya sampaikan, yang benar-benar real, yang sudah benar-benar tertulis di dalam kitab suci, di Pitaka itu sendiri, bahwa makhluk-makhluk yang berada di alam menderita atau di alam peta, atau disebut namanya di situ para jiwita peta, yang benar-benar dia di situ hanya menikmati penderitaan hasil dari karma-karma buruknya. Nah, dia hanya menunggu pertolongan dengan pelimpahan jasa. Sebenarnya itu bukan pertolongan sih, tetapi kebajikan dari sanak keluarga yang mampu mengondisikan batinnya merasa bahagia, turut berbahagia dengan kebajikannya, maka akan mengurangi penderitaan yang sedang dirasakan saat itu, bukan menyembuhkan. Ya, sama di sini ibaratkan istilahnya apa ya? Anda mengunjungi teman Anda ataupun orang tua Anda ataupun sahabat Anda yang sedang di rumah sakit. Ya, Anda yang sedang di rumah sakit, Anda datang dengan membacakan parita, dengan ceramah ke dia, istilahnya kasih ajak ngomong-ngomong yang baik-baik, yang bagus-bagus, ceritakan sesuatu yang baik yang sedang terjadi, itu akan membuat dia merasa tenang, akan membuat dia merasa bahagia. Ini yang secara langsung ya. Contoh yang secara langsung membuat dia akan merasa tenang, membuat dia merasa bahagia, maka sakitnya berkurang dan dia bisa lebih cepat sembuh. Ya, dia lebih cepat bisa sembuh. Bukan berarti Anda menyembuhkannya, Anda tidak menyembuhkannya, tetapi Anda memberikan dampak positif, bisa mengurangi rasa sedihnya, rasa menderitanya, itu di situ. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Namo Buddhaya Bante. Bante, saya mau tanya, apakah karma orang tua kita bisa menurun untuk anak-anaknya? Tidak. Semua karma itu hasil dari karma sendiri. Kita ditanggung sendiri. Walaupun mungkin kalau orang tuanya berbuat salah, berbuat jahat, anaknya ikut menderita, itu sebenarnya ada hubungan karma. Tetapi bukan disebabkan oleh orang tuanya. Si anak itu sendiri juga memiliki sebab-sebab yang membuat karma itu berbuah. Seperti itu. Jadi berhubungan, tetapi tidak disebabkan oleh orang lain. Tidak turun-temurun. Kita tidak bisa mewarisi. Karma itu tidak bisa diwariskan ke orang lain. Kita hanya mewarisi karma kita sendiri. Nah itu. Oke, pertanyaan yang di sini yang sudah saya pilih di Instagram ini sudah selesai. Jadi kita akan lanjut pertanyaan teman-teman yang langsung tulis di sini. Oke, pertanyaan yang pertama, Bante, apakah ada orang yang sakit, khususnya orang yang dekat dengan kita? Apa yang harus dilakukan selain merawatnya? Apa dengan mendoakan terus akan berpengaruh? Ya, doa ataupun kalau kita di dalam Buddhis, sebenarnya sudah saya singgung tadi ya, kita membacakan parita, seorang Bante datang ke rumah sakit membaca parita, di situ bukan menyembuhkan, sama tadi, memberikan ketenangan bagi dia, supaya pikirannya itu tidak fokus pada hal yang dialami. Seseorang yang menderita, sakit, ketika semakin kita pikirkan, semakin kita memikirkan hal itu, maka bisa dikatakan itu semakin terasa. Tetapi kita mengalihkan rasa sakitnya itu supaya bisa berkurang. Ya. Kalau tidak, Anda berbuat baik atas nama dia, pasti dia ikut berbahagia. Sebenarnya itulah pelimpahan jasa yang real, pelimpahan jasa yang langsung bisa disampaikan atau bisa langsung berbuah saat ini juga. Pelimpahan jasa kepada orang sakit ataupun orang tua itu bisa dilakukan langsung. Misalnya kita berbuat baik atas nama yang sakit. Kemudian yang sakit kita kabari, oh tadi saya berbuat baik, sudah melakukan kebajikan atas nama kamu. Ternyata orang yang kita bantu itu senang. Nah, dia turut berbahagia. Ada rasa bahagia, rasa senang yang muncul dari batin dia, maka itu bisa mempengaruhi
kesembuhan dia, mengurangi rasa penderitaan yang sedang dialaminya. Nah, jadi selain kita doa membaca parita atau mendoakan dari jauh, kebajikan itu kebajikan yang langsung diketahui oleh dia, yang membuat dia bahagia itu sebenarnya lebih menolong. Seperti itu, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nama budaya Bante. Makhluk peta sebenarnya bisa ikut baca parita atau kegiatan kebaktian. Ini ya, makhluk peta apakah bisa ikut? Oh, ini nanti kalau saya jawab nanti pada takut baca parita sendiri lagi kan. Saya ingin bercerita satu pengalaman saya waktu saya sama Nera. Ketika itu semua Bante sedang pergi keluar lah untuk mengikuti satu acara. Karena kebiasaan kita chanting pagi dan sore pagi itu biasa, kalau dulu itu jam 5, malam jam 7.30. Nah, karena udah kebiasaan, saya mau chanting baca parita sendiri di Bakti Salam. Ketika saya membacakan parita Aradhana Dewata, setelah saya membacakan parita Aradhana Dewata itu, kemudian mau baca parita, kok rasanya seperti ada orang-orang ataupun ada makhluk-makhluk yang bersuara ikut baca parita. Nah, yang bersuara. Tetapi sebenarnya saya itu sendiri di ruangan itu. Ini real terjadi. Tidak, istilahnya tidak mengada-ngada. Saya nggak bisa melihat, tetapi hanya merasakan dan mendengarkan suara-suara itu sendiri. Karena di dalam pembacaan Aradhana Dewata itu, Samanta Cakrawale Suatra yang itu, semoga para dewa, makhluk-makhluk yang dari langit, dari angkasa, dari bumi, dari pohon, dari sekitar kita, turut hadir mendengarkan sabda-sabda Sang Buddha. Nah, maka kalau pembacaan Aradhana Dewata itu biasa kalau di negara-negara Buddhis hanya dibacakan oleh biku-biku yang senior, atau jarang sekali biku-biku junior ataupun umat membaca ketika acara-acara. Kebanyakan bisa dikasihkan ke biku-biku yang senior. Kenapa? Karena untuk membaca Aradhana Dewata itu biasanya kan mengundang para dewa dan makhluk-makhluk yang di sekitar kita ikut serta mendengarkan dharma atau ajaran Sang Buddha. Karena kita membaca parita itu sebenarnya bukan sekedar kita doa, bukan kita sekedar melafal supaya kita sakti ataupun lain sebagainya, tetapi kita di situ kembali membaca apa yang pernah diajarkan atau disabdakan oleh Sang Buddha. Otomatis makhluk-makhluk di sekitar kita kan mendengar. Karena apalagi kalau kita baca Aradhana Dewata itu dengan keyakinan dan sila kita bagus, keyakinan kita bagus saat ingin membacakan Aradhana Dewata itu bisa mempengaruhi. Nah, itu jadi bisa saja makhluk-makhluk itu ikut baca parita ataupun hanya mendengarkan saja. Ya, makhluk-makhluk yang rendah itu bisa saja ikut membaca parita atau mendengarkan saja di sekitar kita. Tetapi jangan takut, dia tidak mungkin mengganggu. Tetapi jujur saja ya, saya saat itu sebenarnya merasa takut juga karena belum mengerti kok tiba-tiba banyak suara. Nah, seperti itu. Wah, ini bukan dunia malam ya, bukan rokios ya. Saya tidak mencium aroma-aroma saat itu. Tetapi saya hanya mendengarkan sesuatu yang ikut membaca parita dengan saya. Dan secara spontan saya menutup pembacaan parita itu dan kembali ke kamar saya. Karena saya masih memiliki rasa takut, pandangan yang keliru lah sebenarnya saat itu. Tetapi mungkin kalau sekarang saya jarang sih mendengarkan hal itu. Itu jadi jawaban dari pertanyaan tadi ya. Bisa ikut saja. Maka kalau sedang baca parita sendiri, kalau mungkin tidak ada teman, benar-benar ya baca parita singkat, isi nggak masalah, no problem. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante, lanjut pelimpahan jasa. Oke.
Saya kalau dana diwihara, misal pelita, galang dana, DLL, dan lain-lain. Terus PRS, terus kalau baksos juga itu selalu pakai nama almarhum papa atau almarhum mama. Papa atau mama. Maksudnya baik pakai nama saya sendiri, terus maksudnya baiknya pakai nama saya sendiri, terus saya melimpahkan ke mendiang atau gimana ya, Bante. Oke, sebenarnya nama atau meniat nama, tulis nama ataupun dalam hati nama kita sendiri itu tidak masalah, tidak menjadi satu permasalahan sih bagi pelimpahan jasa itu. Yang penting niat kita dalam melakukan kebajikan. Jangan jauh ke ini diterima atau enggak, ini bermakna atau enggak untuk yang kita limpahkan ya teman-teman. Tetapi lebih ke kita sedang melakukan itu benar-benar fokus dahulu. Sebenarnya nggak perlu apa ya, kalau menurut saya ya, mungkin ini tidak sama dengan yang dijelaskan mungkin yang Anda dengar, tetapi dari pemahaman saya ataupun analisis saya, menyebut nama kita sendiri ataupun orang tua itu sebenarnya setelah benar-benar kita sudah memperbaiki motivasi kita, pemahaman kita dalam melakukan kebajikan itu. Senang sebelum memberi, senang saat memberi, dan senang setelah memberi. Ketika itu sudah sempurna, pemahaman kita sudah sempurna, disitulah baru kita melimpahkan jasa yang sudah kita lakukan. Jadi mau sebut nama sendiri, mau sebut orang tua, tidak masalah saat melakukan itu. Ya, itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena waktu kita sudah habis, karena kita kan udah 2 sesi, ini pertanyaan yang terakhir teman-teman, ada 2 pertanyaan yang masuk, ini 2 pertanyaan ini pertanyaan yang terakhir. Nanti kalau ada yang mau bertanya disimpan untuk besok, karena besok masih ada sesi Zoom meeting bersama KBI, Sakin Pusat ya. Ini 2 pertanyaan sudah cukup, ini pertanyaan yang terakhir. Nama budaya Bante, kebajikan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua saya apabila sering merasa resah, pikiran tak tenang, sering juga merasa sakit fisik yang berulang. Malah penyakit fisik yang berulang, maksudnya di sini penyakit fisik macam. Biasanya ya, kalau di dalam hukum sebab akibat atau karma itu sendiri, seseorang yang sakit ataupun mengalami penyakit secara jasmani, bisa saja kita ketika berdana obat-obatan, ya berdana obat-obatan kepada orang yang sakit, atau kita berdana obat-obatan kepada para bante, para samanera, orang-orang yang sedang berlatih itu, disitulah kebajikan adalah ayu wana sukang, ayu wanu sukang balang. Khusus untuk dana obat-obatan, itu kebajikannya adalah memberi kesehatan bagi jasmani kita. Kalau itu benar-benar real, kita niat untuk mendanakan obat-obatan bagi yang membutuhkan atau yang sakit, terutama bagi mungkin para bante, bisa saja ya berdana obat-obatan. Jadi kalau orang sakit kan sering, bahkan di tradisi-tradisi manapun, kalau orang sakit kadang suruh berbuat kebajikan dengan mendanakan obat kepada orang-orang lain. Kebajikannya supaya dia sehat. Ya, orang yang banyak yang sudah paham dan memiliki keyakinan seperti itu. Tetapi sebenarnya semua kebajikan bisa. Tapi dikhususkan untuk obat-obatan, dikatakan di situ adalah yang bagus untuk kesehatan. Itu ini di luar katina, nggak apa-apa. Sebenarnya katina nggak katina itu sama aja. Kalau kita berdana itu ya, sama aja. Yang penting niat dan tekad kita yang benar-benar yang dibutuhkan. Itu. Apakah di luar katina diniatkan dalam kepada bante dan memberikan dana obat-obatan? Ya, nggak masalah. Di luar katina nggak apa-apa. Tidak membuat berkurangnya makna dari kebajikan yang kita lakukan itu tidak masalah. Katina atau nggak katina,
yang pasti yang sedang dibutuhkan. Maka dana yang benar-benar apa ya, bisa saya katakan dana yang benar-benar memiliki kebajikan yang tidak bisa saya katakan sempurna ya, yang benar-benar dibutuhkan, yang sedang dibutuhkan. Yang sedang dibutuhkan itu begini, ada satu sistem atau cara untuk kita berdana supaya dibutuhkan itu ada yang namanya aditana. Kita ketemu satu bante ataupun bante yang diwihara itu, bilang ke bante itu, bante, kapanpun dalam jangka waktu berapa gitu, ketika mungkin bante memerlukan obat-obatan ketika sakit, tolong kabari saya nanti akan berdana. Nah, inilah sebenarnya yang ketika kita berdana benar-benar dibutuhkan, benar-benar itu dimanfaatkan secara baik dan benar, karena kan membutuhkan. Ya, ini ada nama aditana, memiliki satu penawaran kepada bante. Dan ketika bantenya itu membutuhkan, dia akan bilang ke Anda, maka Anda berdana. Disitulah benar-benar dibutuhkan. Anda benar-benar ada niat, Anda benar-benar punya satu tekad dan niat yang bagus, dan yang Anda danai itu benar-benar sedang membutuhkan. Nah, banyak sekarang umat-umat yang misalnya yang memberi penawaran kepada saya, Bante kadang di Indonesia ini kurang ya tentang itu, maka kalau di Thailand itu ada satu penawaran-penawaran, misalnya Bante mau kemana nanti istilahnya mohon kabari saya kalau butuh transportasi, kalau sakit mohon kabari saya supaya saya beri kesempatan saya untuk berdana. Nah, ini yang tepat sebenarnya. Kalau Katina sebenarnya gimana ya? Bisa dikatakan memang waktunya yang sudah dalam sejarah nih sesuai ya saat setelah 3 bulan. Tetapi kan kebanyakan Katina itu kadang berlebihan. Maka ketika berdana di Katina sebenarnya bisa ditanyakan ke wihara ataupun tanya kepada bantenya. Bante sebenarnya dana Katina yang benar-benar dibutuhkan itu apa? Itu misalnya pembangunan wihara, kita dana perlengkapan wihara atau perlengkapan bante yang memang dibutuhkan. Tidak selalu jubah, tidak selalu obat-obatan, tetapi apa yang dibutuhkan sebenarnya? Perlengkapan kah ataupun buku-buku dhamma. Itu yang bagus sebenarnya. Berdana buku-buku dhamma. Itu untuk istilahnya para bante dan yang untuk diwihara ketika katina itu bagus. Ya, itu. Ingin bante cuma di Indonesia, pengurus wihara terkadang mendominasi mungkin. Ya, langsung kepada bantenya, jangan istilahnya jangan ke pengurus wiharanya. Kadang kalau di pengurus wihara kan kebutuhan wihara itu sendiri, bukan kebutuhan para sangga. Bisa Anda langsung ketemu bante dan istilahnya benar-benar apa yang dibutuhkan. Ya, seperti itu. Ya, oke, teman-teman. Karena waktu kita sudah hampir berakhir, tinggal 3 menit lagi. Teman-teman, semoga Anda mendapatkan kesempatan berdana. Oke, ya. Jadi untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang sudah bergabung pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih ya. Kelas kita untuk sharing dhamma hari Jumat, nanti biasanya tanya jawab, nanti akan kabari itu pas Waisak atau enggak ya, Waisak lusa ya. Jadi